Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Nah, hari ini saya akan membagikan 3 kabar gembira langsung dari Dirjen Kementerian terkait dengan pencairan tunjangan dan kesejahteraan guru tahun 2026. Nah, dari video yang akan saya sajikan ini akan saya tampilkan. Nah, silakan Bapak Ibu Guru berkomentar ya, apakah sudah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu Guru atau ada yang perlu harus diperbaiki lagi ke depannya biar nanti pencairan tunjangan sertifikasi guru itu bisa lancar ya. Jadi apa yang akan disampaikan oleh Kepala Dirjen GTK ini ya, apakah sesuai dengan harapan Bapak Ibu Guru ya. Dan ini bukan sekadar isu atau rumor tetapi sudah mulai direalisasikan. Yang pertama itu mulai tahun 2026 nanti tunjangan profesi guru itu kan sudah dicairkan tiap bulan ya, tidak lagi menggunakan 3 bulan sekali. Ini artinya apa? Artinya guru itu lebih bisa tenang dalam merencanakan keuangan, tidak perlu lagi menunggu lama. Bahkan di bulan Januari saja itu sudah ada 1,29 juta guru yang menerima pencairan dengan total anggaran 5,26 triliun. Kemudian yang kedua, untuk guru non ASN ada kenaikan insentif ya dari 300.000 menjadi 400.000 per bulan ya, meskipun ini masih menurut saya masih terlalu kecil ya untuk guru non ASN. Masa kenaikannya hanya cuma 100.000 ya, artinya dengan kebutuhan hidup saat ini yang cukup meningkat, 400.000 per bulan itu bukan dalam tanda kutip ini ya mencukupi gitu ya, bahkan sangat kurang gitu. Apalagi mereka memiliki tugas beban yang cukup berat dalam hal ini adalah mencerdaskan anak bangsa, sehingga saya kira pemerintah melalui Kemendikbudrismen maupun Dirjen GTK itu harus berpikir keras ya terkait untuk meningkatkan kesejahteraan guru ya, jangan cuma 400.000. Dan yang lebih mengejutkan, anggaran ini melonjak ya menjadi 1,8 triliun. Nah, ini menunjukkan komitmen serius pemerintah terhadap kesejahteraan guru, bukan hanya ASN tetapi juga non ASN. Untuk yang ketiga, untuk guru di daerah 3T ada pendekatan afirmatif ya, beban kerja diberi penyesuaian, ada dukungan internet, bahkan ada program bantuan S1 sampai D4 melalui skema RPL ya agar bisa ikut sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah semua guru itu akan otomatis mendapatkan? Apa saja syarat yang tetap harus diperhatikan dan bagaimana agar tidak terhambat karena data Dapodiknet. Nah, kita bahas satu persatu secara lengkap di video ini. Nah, coba Bapak Ibu Guru saksikan dulu video berikut ini ya. Jadi gini ya Mbak, sesuai dengan janji Presiden Republik Indonesia yang saat itu disampaikan pada saat peringatan Hari Guru Nasional tahun 2024, ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru ya, kesejahteraan Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia. Nah, pada saat itu kita mengetahui ya bahwa banyak guru-guru kita yang menjalankan tugasnya di lapangan, di kelas dengan penuh dedikasi yang sangat luar biasa, bahkan mengabdi di tengah keterbatasan. Jadi segala keterbatasan mereka terus mengabdi dengan tidak kenal lelah ya, sehingga pemerintah atau negara tidak boleh abai dengan kesejahteraan mereka untuk mendukung pengabdian yang sudah dilakukan selama ini. Itulah mengapa pada bulan Maret tahun 2025 Kemendikbudrismen meluncurkan mekanisme transfer langsung ke rekening guru, yang mana ini merubah mekanisme yang sudah lama dilakukan ya sejak tahun 2010 hingga tahun 2024, yang mana saat itu tunjangan guru ditransfer ke rekening daerah atau disebut dengan RKUD. Setelah itu baru ditransfer ke rekening guru 3 bulan sekali. Nah, itu yang perubahan yang nyata ya yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2025. Nah, dengan mekanisme baru ini banyak sekali birokrasi yang dipangkas, waktu lebih singkat, guru bisa langsung menerima uangnya di rekeningnya dan dia bisa langsung mendapatkan informasi langsung kapan uangnya sudah masuk. Nah, ini tentu terobosan yang sangat luar biasa, yang mana penyaluran tunjangan itu menjadi lebih akuntabel, transparan, dan tentu lebih cepat. Nah, kemudian itu pun belum berhenti sampai di situ Mbak ya. Tahun 2026 karena kita evaluasi ya selama 1 tahun, ternyata masih banyak tuntutan ya dari guru bagaimana jika dia bisa mendapatkan tunjangannya per bulan. Sehingga pada tahun 2026 untuk memberikan kepastian kepada guru mendapatkan haknya lebih cepat,
dan meningkatkan kesejahteraan guru, maka penyaluran tunjangan yang semula 3 bulan kemudian dirubah menjadi 1 bulan sekali. Dan ini kabar gembira sekali Mbak, karena banyak sekali guru yang langsung menghubungi saya, Betul, terima kasih, saya sudah dapat uang. Bahkan di Januari Januari mereka sudah ada yang mendapatkan kabar gembira tersebut dan langsung dibuktikan ya di ATM-nya dan uangnya sudah masuk. Nah, bulan Januari kemarin kami sudah menyalurkan kepada 1,29 juta guru dengan anggaran yang cukup besar Mbak, 5,26 triliun. Namun kami tetap menyadari ya bahwa ini semua membutuhkan waktu dan terus berproses. Kami terus melakukan perbaikan-perbaikan dan kita berbicara ya tentang sistem secara nasional yang melibatkan jumlah guru yang sangat besar, data guru dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi itulah semua itu kita terus lakukan perbaikan dan alhamdulillah hasilnya bisa kita lihat hingga saat ini. Iya, tapi kalau untuk capaian TPG, TKG dan tambahan penghasilan bagi guru ASN di tahun 2025, kemudian apa targetnya sih Bu? Ini target realistis tentunya ya untuk 2026 agar lebih banyak guru ini yang juga akhirnya merasakan manfaatnya begitu. Iya, jadi kami itu harapannya ya semua guru yang berhak mendapatkan haknya tepat waktu ya. Secara nasional penyaluran tunjangan ASN tahun 2025 ini sudah mencapai angka yang sangat mengembirakan. Jadi kalau dilihat persentase gitu ya Mbak, itu sudah 99,93%, itu angka yang sangat luar biasa. Kalau kita rinci dari berbagai macam tunjangan tersebut ya, untuk TPG sudah tersalur 67,28 triliun kepada 1,48 juta guru. Sedangkan untuk TKG sudah tersalur 2,27 triliun kepada 57.683 guru, dan untuk dana tambahan penghasilan atau sering kita sebut dengan tamsil itu sudah tersalur 470 miliar 45 juta kepada 191.200 guru yang memang berhak untuk mendapatkan. Nah, ini sama ya dengan yang tadi saya sampaikan di awal, ini merupakan prestasi baru ya bagi proses pelaksanaan pencairan tunjangan profesi guru ASN dari tahun-tahun sebelumnya, dan tentu ini menjadi dorongan semangat untuk dapat lebih baik lagi dalam melayani para guru dalam melaksanakan proses pencairan tunjangan profesi guru maupun tunjangan-tunjangan guru yang lain di tahun 2026. Dan Baik. seterusnya tentunya. Luar biasa. Oke, nah sekarang kita akan bahas ke guru non ASN dulu ini Bu. Ini pemerintah kan menaikkan insentif ya dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 dan ini per bulan ya mulai 2026. Dan ini ada target juga nih untuk penerima sekitar 377.000 sampai 798.000 guru nih mendapatkan kenaikan tunjangan seperti ini. Nah, ini apa yang menjadi alasan kenaikan ini Bu? Dan bagaimana ini tentunya bisa mendukung profesionalisme mereka? Ya, jadi gini Mbak Sheila, kalau kita tahu ya di sistem kita itu guru itu bukan hanya ASN yang berkontribusi untuk pendidikan bermutu di seluruh Indonesia, itu juga ada non ASN. Nah, kenaikan insentif yang sudah dilakukan itu sebenarnya bentuk perhatian kita, kepedulian dan komitmen, terutama ya komitmen dari Bapak Presiden melalui Kemendikbudrismen untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi bukan hanya ASN saja yang kita pikirkan, non ASN pun seluruh Indonesia juga menjadi perhatian kami. Inilah maksud daripada kenaikan ini Mbak, bentuk komitmen kita untuk kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Tahun 2026 ini kami juga menargetkan untuk penerima bantuan insentif untuk 377.000 guru atau dengan anggaran yang sudah dianggarkan atau direncanakan sebesar 1,8 triliun, itu yang dapat kita salurkan. Nah, angka ini mengalami kenaikan Mbak dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana kalau tahun sebelumnya anggaran untuk tunjangan ini hanya sebesar 77 miliar. Ini berubah meningkat menjadi 1,8 triliun. Wow. Jadi angka peningkatan yang sangat luar biasa besar. Dan dari sisi profesionalisme tentu kami juga mengharapkan insentif yang sudah disalurkan ini tidak hanya digunakan oleh ibu dan bapak guru untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga dapat membuka ruang bagi guru agar dapat mengembangkan kompetensi berkelanjutan secara mandiri.